warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Bertemu lagi dengan Ibu Tri Febrianti dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasarnya adalah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di berbagai bidang kehidupan. Baiklah Ananda, pada kelas 8 Ananda sudah mempelajari nilai-nilai dari sila Pancasila. Nilai-nilai dari sila Pancasila tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena nilai-nilai daripada Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Untuk memahaminya, maka kita akan membahas mengenai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan dapat dilihat pada bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baiklah Ananda, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Lembaga negara yang ada di Indonesia terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial, dan yang terakhir adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. DPD, MK, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. DPD merupakan langkah untuk mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Yang kedua adalah hukum. Peraturan perundang-undangan yang dibuat atau yang berlaku di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemecahan berbagai masalah. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus didasarkan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dapat dilihat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat dilihat antara lain: yang pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, pelestarian keberagaman kebudayaan Indonesia.
Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial. Yang keempat, menjaga nilai-nilai kedaerahan yang sempit agar tidak berkembang. Yang keempat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilihat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.